Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Setiasel Kutoarjo lagi. Dan kali ini kita akan unboxing lagi ya guys ya, yaitu Vivo Y93. Kenapa sih unboxing terus bang? Ya karena ini lagi cari konten sih guys, biar tampil beda. Maka dari itu aku minta teman-teman minta supportnya ya di kolom komentar tuh, baiknya buat konten yang kayak gimana gitu. Tulis aja di kolom komentar nggak apa-apa. Kita bahas dulu dari boxnya ya teman-teman ya. Dari bagian depan itu ada ini gambar ponsel smartphone-nya ya teman-teman ya, mirip Oppo F9 ya, karena mungkin emang si Vivo sama Oppo itu kayak mirip-mirip gimana gitu, mungkin kakak adik ya yang buat ya. Di bagian depan ada ini logo Vivo warna biru. Aku ambil yang RAM 3 ya teman-teman sih ya. Di sini ada tulisan Y93, Y93, big apa ini sih, big RAM super baterai ya, big RAM sama super baterai, nggak tahu maksudnya apa. Bagi yang tahu komen di kolom komentar. Ada bagian samping ada ini Y93 lagi sama tulisan Vivo Camera and Music. Bagian belakang ada tulisan Y93 lagi, banyak banget Y93 nya. Ada berapa ya, 1 2 3 4, sayang semuanya. Maaf. Ini ada spek singkatnya, yaitu rasio layarnya itu 6,2 inci, jadi gede teman-teman. Kamera belakangnya ada dua, yaitu 13 sama 2 megapiksel. Baterainya itu yang gede 4030, berarti ini bukan cuma sekedar gimmick ya, super baterai, baterainya gede juga. 4030. Aku ambil yang warna red, maaf, red, merah ya, merah karena merah mencerminkan mencerminkan apa ya, keberanian lah. Aku dapat di harga sekitar 2 jutaan lah ya. Umumnya nek Vivo harganya semua sama sih, nggak ada yang beda lah, sedikit yang beda paling ya, sama lah umumnya lah, selisihnya sedikit. Kita PMS dulu belakangnya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya buat teman-teman ya, agar selalu dukung channel ini terus, sehingga channel ini bisa produk video yang lebih bagus lagi. Kita unboxing aja dulu. Jangan lupa komen juga teman-teman, komen apa aja lah, yang penting komen. Terus like video ini ya teman-teman ya, jangan lupa like ya. Nek suka like, nek nggak suka tetap di like aja. Ini rodo aduh, sementara kontennya ke depan nyampe bulan depan paling nyampe bulan ini, bulan apa sih, Maret atau apa itu, kita unboxing dulu aja. Terus di bulan depan kita mulai konten-konten baru. Nah aku tuh perlu ide dari teman-teman, kontennya apa tuh yang bagus, apa nih unboxing terus kan ya, bosen ya mesti ya. Aku juga bosen buat videonya, tapi aku bingung mau bikin konten apa gitu. Aku minta saran dari teman-teman lah, biar channel ini tuh bisa sekaligus jadi komunitas sama diskusi kita loh, di kolom komentarnya lah atau di mana lah gitu. Jadi biar channel ini rame terus. Kita unboxing dulu teman-teman. Ini kita tarik dulu. Dapat amplop ya teman-teman. Kayak kemarin kita unboxing Xiaomi Redmi Note 7 itu, kita juga dapat amplop sakti. Dalamnya oh ini Vivo itu rodo modal teman-teman le ngasih. Ini silikonnya rodo wangun lah nek didelok lah, rodo piye ya cara Indonesia nih ya. Rodo pantes lah. Nek kayak Xiaomi Redmi Note 7 itu tipis banget, kayak ora niat ngasih. Ini silikonnya rodo tebel kok, enggak terlalu norak juga sih. Ini kita dapat stiker IMEI ya teman-teman ya. Dan kita langsung ke device-nya ini teman-teman. Ya. Merahnya tuh merah metalik ya teman-teman ya. Meling-meling lah ya. Cantik. Kita singkirin dulu device-nya di sini. Terus kita move on ke kabel USB mikronya. Ini nek sayangnya di Vivo Y93 ini teman-teman belum Type C. Nek Redmi Note 7 kan udah Type C ya. Nek ini belum Type C ya, sayang banget deh. Sayang gurung tipe C gitu. Di packingan ini kita nggak dapat handset ya teman-teman ya. Emang sekarang akhir-akhir ini Oppo sama Vivo nggak kasih handset ya, rodo pelit. Tapi dikasih silikon rodo tebel lah, rodo kaca lah. Toh ya headset bawaan jelek biasanya. Ini adaptornya teman-teman, maaf rodo nggak tahu berapa ampere, kelihatan nggak? 1, ampere 1,0 ampere ya, kelihatan ya di sini ya. Kecil banget. 1,0 ampere tuh sebenarnya buat ngecas baterai berkapasitas 4000 tuh rodo rodo ngos-ngosan nih cara bahasane.
nggak tahu nih ada fast chargingnya apa enggak, kayaknya nggak ada sih teman-teman. Kita lanjut ke ponselnya aja teman-teman, sambil kita nyalain, sambil kita bahas desainnya ya teman-teman ya, sambil kita beres yang di belakang ini. Nggak ada itunya ya, headsetnya ya, nggak apa-apa lah. Di desain ini tuh sebenarnya mainstream banget ya teman-teman ya, poni dengan kayak gini, ini poni mainstream lah. Terus belakangnya kayak gini, tapi aku suka kok, sama yang aku suka tuh warnanya, walaupun ini plastik sih teman-teman, tapi catnya itu rodo, yo bukan rodo, emang niat sih buatnya sih. Bagian belakang ada anu teman-teman ya, ada tulisan Vivo di sini, ada tulisan Vivo. Ini nggak timbul Vivonya ya, T-pos, ada fingerprint di sini, dual kamera sama flashnya satu, belum dual flash. Bagian samping sini ada tombol volume sama tombol power. Nanti nyetingnya nanti aja. Bagian samping ada slot micro SIM sama micro SD ya. Atas kosong, bawah ada charger, headset sama buzzer sama mikrofon. Ini nek Vivo itu makainya itu ya teman-teman ya, Vantat, kok Vantat, Vantoch bukan Vantage ya teman-teman ya. Kita bersih dulu aja ini teman-teman, perkakas-perkakasnya ini. Dan sekarang kita udah menuju settingnya ya teman-teman ya. Kita setting cepet aja kayak biasa. Nextnya ini rodo nganu kameranya teman, rodo apa blereng ya, kepancar sinar dari handphone sih, jadi rodo apa, rodo blawur, maaf ya. Duh peteng ya, gelap ya, ntar aku padangin dulu. Oke. Sambil ngobrol teman-teman, Vivo tuh ada sesuatu yang aku suka dari Vivo tuh. Yang pertama, gimana ya cara ngomongnya ya, yang pertama itu bukan desain, bukan desain, bukan prosesor juga, pengepakan ya teman-teman ya, yang aku suka ya. Vivo tuh nek ngepack barang tuh mesti rapi lah, yang kelihatan rodo niat le dodolan gitulah. Terus yang kedua itu ini apa, cat dari setiap produknya tuh aku suka kok, cat sih, warna gimana ya, warna casingnya tuh aku suka, soalnya tuh punya ciri khas lah. Jadi setiap orang lihat, oh itu HP Vivo, mesti tahu, kelihatan dari catnya itu aku tahu. Yang aku sayangin dari desain ini itu sebenarnya ini tulisan Vivo ini tuh nek menurutku pribadi ya, lebih bagus ditulis di sini, jadi sejajar sama kameranya Vivo gitu. Nah sini kayaknya kok nggak simetris sama kameranya ini. Bagi yang setuju tulis di kolom komen, nggak setuju tulis juga biar rame ya. Terus yang aku suka yang nomor 3 ya teman-teman, nomor 3 tuh itu aku suka tuh OS-nya teman-teman. Pakai OS itu tadi apa, Vantage ya, Vantage. Ini apa ini kok banyak banget, oh gambar guys, kita kembali aja. Vantage tuh walaupun mirip sama interface-nya ColorOS punyanya Oppo, tapi ini punya ciri khas sendiri teman-teman. Kita lihat dalam sama kita cek versi Androidnya ya teman-teman ya. Nek desainnya tuh biasa-biasa aja sih ya. Kita lihat dalamnya dulu aja, kita mau nerang ini, oh di bawah ya. Jadi nek ini emang mirip kayak kanu ya teman-teman ya, bukan mirip, emang iya, emang gimana sih ngomongnya sih, memang mirip sama kayak iOS, mirip banget OS-nya. Soalnya menunya tuh ada di bawah. Bentar, ngatur kamera dulu, sulit ngaturnya pakai kamera handphone soalnya, mohon maaf ya, ini kontrasnya sulit ngaturnya ya. Jadi kita mau ngakses menu tuh lewatnya bawah, bukan lewat atas sini, lewatnya bawah sini, di pleretin gini set, nah gitu. Ini salah satu ciri khasnya. Dan jujur Oppo kayaknya ada beberapa ColorOS dari versi Oppo entah yang mana mirip kayak gini ya teman-teman. Nah duluan mana sih Oppo sama Vivo ngeluarin ini apa, tampilan bawahnya ini sebenarnya duluan Vivo. Aku dulu sempat nge-review, tapi nggak di channel ini sih, di channel lain, nge-review Vivo, kok nge-review sih, unboxing Vivo Y15 tuh. Dari dulu OS nya kayak gini, emang tampilan OS nya mirip sama iPhone gitu. Jadi dari Vivo tuh konsistensi dalam pengembangan softwarenya itu adalah, walaupun niru-niru dikit tapi konsistensinya dapet. Nggak kelihatan ya, ini pakai kamera handphone guys, jadi mohon maaf ya, emang kontrasnya sulit ya kamera handphone. Dan kita coba lihat di mana ya anu ya, nggak ada itu ya tombol carinya ya teman-teman ya, ada kok sebenarnya. Coba tentang ponsel, bukan tentang kita, tentang ponsel. Oh versinya Android, nganu apa ini, Android
Hop Oreo, belum Android P ya guys ya, masih Android Oreo. Ya ya gimana lagi, emang apa namanya, harga-harga 2,5 ya Androidnya Oreo lah, nggak usah ngarep banyak. Tapi recommended nggak sih bang HP ini? Aku recommendedin buat temen-temen yang suka selfie sama eh, penggunaannya itu seharian penuh ya. Itu aku rekomendasi ini karena baterainya yang tadi udah gede 4000, terus kamera belakangnya pun udah 2. Dan aku belum sempet nge-review ini soalnya udah banyak yang bikin dan aku males, nggak usah di-review, di unboxing aja sama kita bahas aja. Terus layarnya ini 6, berapa tadi aku lihat dulu contekannya, 6,2 inci, tapi pakai satu tangan bisa enak guys, karena rasio apa, bezelnya tuh tipis-tipis dan rasionya memanjang 18:9 tuh enak, pakai satu tangan masih bisa lah dan penak lah. Oke, sekian dulu video unboxing kali ini ya teman-teman. Makasih atas waktunya yang udah ngeluangin waktu buat nonton video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di channel ini. Terus like video ini jika suka, nek nggak suka tetap di like aja. Sekian, Stasel Kutarso pamit dulu. Oh, jangan lupa bulan depan ada konten baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.